Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kitab Nahwu Wadhih jilid 3 yang mana belum terselesaikan dan saya off cukup lama membahas kitab ini dan insya Allah akan kita lanjutkan. Mudah-mudahan bisa sampai tuntas kita bahas kitab ini ya, sampai kita nanti membahas kitab-kitab yang lain. Baik teman-teman yang dirahmati Allah yang masih memantau channel saya untuk kajian Nahwu Wadhih ini, mari kita lanjutkan pembahasan dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang al-mamnu'u minas sarfi. Al-mamnu'u minas sarfi ini artinya adalah isim-isim yang tidak menerima tanwin. Ya, as-sarf bermakna at-tanwin. Jadi kata sarf di sini maksudnya adalah tanwin, ya, tidak menerima tanwin, baik itu dhammatain, fathatain atau kasratain. Itu namanya adalah tanwin. Nah, apa saja yang tidak menerima tanwin? Yang pertama di sini adalah al-alamu, al-mamnu'u minas sarfi. Yang pertama itu adalah al-alam. Alam ini adalah isim alam atau kata yang menunjukkan nama, ya. Kata yang menunjukkan nama ini termasuk isim yang tercegah dari menerima tanwin. Mari kita lihat contoh-contoh dari isim alam. Al-amthilatu, contoh-contoh. Coba ya kita perhatikan. Qara'at su'adu. Qara'at ini fi'il madi ya teman-teman. Kemudian huruf ta ini namanya ta ta'nis. Berarti kalau ada ta ta'nis maka otomatis fa'ilnya ini yaitu su'ad ini pasti adalah perempuan ya. Qara'at telah membaca siapa? Su'adu, su'ad. Jadi su'ad telah membaca. Nah, isim alamnya di sini pasti adalah kata su'ad ini adalah isim alam, isim yang menunjukkan nama perempuan, yaitu seorang bernama Su'ad. Nah, di sini teman-teman kalau kita lihat di akhirnya ini kita tidak baca su'adun, tetapi kita baca su'adu. Nah, jadi tidak menerima tanwin dia. Nah, begitu contoh nomor 2, athnaitu ala su'ada. Athnaitu ini artinya saya memuji, ala su'ada, su'ad. Saya memuji Su'ad gitu. Jadi di sini kata su'ada, coba kita lihat ya, kata su'ada di sini dia tidak bertanwin. Kita tidak mengatakan su'adin, tapi kita mengatakan su'ada. Nah, jadi al-mamnu' minas sarfi ini tanda kasrohnya di sini adalah fathah ya. Jadi berbeda dengan isim yang lain. Kalau al-mamnu' minas sarfi ini tanda kasrohnya adalah fathah. Nah, jadi kan di sini ada ala ya. Ala ini kan huruf jar. Fungsinya adalah memajrurkan isim setelahnya. Tetapi su'ada ini dia majrur ya. Tapi tanda jarnya adalah fathah. Niabatan anil kasrah li'annahu ismul ladzi la yansharif. Karena dia termasuk isim la yansharif atau isim yang tidak menerima tanwin. Begitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita ke contoh yang kedua. Ini ya, su'adu dan su'ada ini namanya mamnu' minas sarfi karena dia isim alam. Ya, menyatakan nama. Di sini kan nama orang ya. Nama seorang perempuan bernama Su'ad. Nah, selanjutnya kita ke contoh nomor 2 yang ini ya. Jadi dua ini nomor 2 contohnya ada 2 ya karena ini sama-sama anunya. Zurtu Landana. Nah, zurtu artinya saya mengunjungi atau saya mendatangi Landana, kota London ya, kota London gitu. Kalau nggak salah ini di Amerika ya. Zurtu London, saya mengunjungi kota London. Zurtu ini fi'il fa'il ya. Zurtu ini adalah fi'il fa'il. Jadi tu ini adalah dhamir yang berkedudukan sebagai fa'il. Dia mabni dhammah fi mahalli raf'in fa'il. Kalau zaro ini kan jelas fi'il madi ya. Jadi zurtu ini adalah fi'il fa'il. Berarti setelah fi'il fa'il pasti maf'ul. Nah, London ini adalah maf'ul gitu. Landana. Nah, ini juga London ini termasuk isim alam ya, menunjukkan nama sebuah daerah atau nama sebuah kota. Maka dia termasuk isim alam yang tidak menerima tanwin. Nah, selanjutnya contoh berikutnya ja'at talibu min Landana.
Ja'a telah datang siapa at-thalibu siswa min dari Landana London. Nah, telah datang siswa dari London atau siswa itu telah datang dari London. Nah, ja'a ini fi'il madi, at-thalibu di sini fa'il, makanya dia ini marfu, tanda rafa'nya adalah dhammah karena dia isim mufrad. Kemudian min ini adalah huruf jar, London ini majrurun bimin. Dia majrur ya karena dia posisinya ada setelah min. Sedangkan min ini huruf jar yang berfungsi memajrurkan isim setelahnya. Jadi London ini dia majrur. Tanda jarnya di sini adalah fathah. Kenapa? Karena dia isim alam atau al-mamnu' minas sorfi. Ismul ladzi la yansharif gitu. Nah, begitu ya teman-teman. Jadi kata London di sini termasuk juga isim alam yang mamnu' minas sorfi, termasuk isim yang tidak menerima tanwin. Baik, kita lanjut ke contoh yang ketiga. Syahadana New York. New York. Ya, syahadana kami menyaksikan atau kami melihat-lihat. Nah, kami melihat-lihat. New York, kota New York. Gimana sih nyebutnya? Saya agak kesusahan nyebut kalau bahasa Inggris itu ya. Yang jelas ini New York ini maksudnya kota New York. Ini mungkin di Amerika juga ya, teman-teman. Jadi kata New York di sini terdiri dari dua kata, yaitu new dengan York, ya, terdiri dari dua kata atau tersusun dari dua kata yang kemudian digabung menjadi satu kata membentuk makna yang berbeda. Jadi kata new ini lain, kata York ini juga lain. Ketika kita sebut New York, ini menunjukkan satu tempat, ya, menunjukkan satu tempat. Maka dia ini disebut dengan tarkib masji ya. Tarkib masji. Ini juga termasuk dia isim alam, nama sebuah tempat juga ya. Tetapi nama tempat yang disusun oleh yang tadinya dua kata menjadi satu kata. Ini disebut satu kata ya, walaupun tadinya disusun dari dua kata. Tapi setelah dia digabung jadi satu, maka disebut satu kata gitu. Namanya tarkib masji. Baik, selanjutnya zahaba telah pergi as-saihu, ya, telah pergi as-saihu wisatawan itu ila ke New York. Nah, telah pergi wisatawan itu ke New York. Zahaba di sini fi'il madi, as-saihu fa'il tentunya artinya wisatawan. Ila huruf jar, New York ini majrur dengan ila. Nah, tanda jarnya di sini adalah fathah karena dia isim alam atau mamnu' minas sorf. Begitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya ke contoh yang keempat. Ini contoh yang keempat juga ada dua. Nah, jadi teman-teman yang kita sebutkan tadi kata Su'ad, kemudian London, kemudian New York, ini namanya isim alam. Isim alam itu kan simpelnya itu adalah isim yang menunjukkan nama gitu. Jadi sesuatu yang benda yang punya nama. Nah, nama itu adalah isim alam ya teman-teman. Baik, selanjutnya. Ra'aitu Utsmana. Nah, ra'aitu di sini artinya saya telah melihat. Berarti ini fi'il fa'il ya. Ra'a ini fi'il madi, tu ini yang digabungkan dhamir rafa' mutaharrik yang mabni dhammah tetapi menempati posisi marfu sebagai fa'il. Jadi ra'aitu ini kalau i'rab singkatnya fi'il fa'il itu. Ra'aitu fi'lun wa fa'il itu. Kemudian Usmana berarti di sini adalah maf'ul. Makanya di sini dia mansub ya. Nah, tanda nasabnya adalah fathah karena isim mufrad. Nah, Usman di sini dia tidak menerima tanwin. Jadi kita tidak baca ra'aitu Usmanan. Nah, enggak, tapi dibaca ra'aitu Utsmana. Nah, tanpa tanwin karena Usman ini adalah isim alam yang mamnu' minas sorf, tidak menerima tanwin. Sehingga kita tidak bilang Usmanan, Usmanin, Usmanun. Tetapi Utsmanu, Utsmana, Utsmani. Nah, tanpa tanwin ya. Kita nggak pakai tanwin karena termasuk isim alam yang mamnu' minas sorfi. Selanjutnya syakartu li Utsmana. Syakartu ini artinya saya berterima kasih ya. Saya berterima kasih. Li Utsmana, li kepada Utsmana, Utsman. Jadi saya berterima kasih kepada Utsman. Nah, li ini kan huruf jar ya. Fungsinya adalah memajrurkan isim. Utsman ini dia majrur. Tanda jarnya di sini adalah fathah.
niyabatan anil kasroh, sebagai pengganti dari kasroh. Kenapa? Karena dia adalah ismul lazi la yansorif, termasuk isim yang tidak dapat menerima tanwin atau mamnu'u minas sorf, ya, tercegah dari mendapatkan tanwin. Nah, jadi kata Usman ini termasuk isim alam. Karena dia isim alam, maka dia mamnu' minas sorf. Berikutnya contoh yang kelima. Ja'a Ahmadu. Nah, Ja'a telah datang. Siapa? Ahmadu, Ahmad. Nah, telah datang Ahmad. Nah, atau Ahmad telah datang. Berarti ja'a ini adalah fi'il, Ahmadu ini adalah fa'il. Ya, ini bentuk sederhana ya, fi'il fa'il gitu. Jadi fi'il tambah fa'il itu. Nah, kata Ahmadu ini kita tidak baca Ahmadun, Ahmadan, Ahmadin. Kenapa? Karena kata Ahmadu ini termasuk mamnu'u minas sorfi, isim alam yang tercegah dari menerima apa? Menerima tanwin. Selanjutnya a'taitu, aku telah memberikan apa? Al-mukafa'ah. Saya telah memberikan mukafa'ah ini artinya ya hadiah lah. Saya telah memberikan hadiah li Ahmada, kepada Ahmad. Nah, ini Ahmada di sini dia tanda jernya fathah ya. Pokoknya semua isim alam itu ketika dia dimasuki oleh huruf jar, maka tanda jernya di situ adalah fathah. Niabatan anil kasroh li'annahu ismul lazi la yansorif. Karena dia termasuk ismul lazi la yansorif, isim alam Ahmada ini, maka dia kalau jer itu pakai fathah, tidak pakai kasroh. Baik, selanjutnya yang keenam. Ishtahara, telah terkenal, bi'adlihi, dengan keadilannya. Siapa? Umaru, Umar. Nah, maksudnya Umar telah terkenal dengan keadilannya. Umar ini terkenal akan keadilannya. Ya, di sini Umar bin Khattab. Maksudnya ya, Umar bin Khattab ini adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, dia adalah seorang pemimpin yang terkenal akan keadilannya. Baik, ishtahara di sini kan fi'il madi ya. Ya, ishtahara fi'il madi, kemudian bi'adli di sini adalah jar majrur, kemudian Umaru di sini adalah fa'il dari ishtahara. Nah, di sini kata Umaru ini adalah alamiah atau isim alam. Ya, makanya di sini dia tidak menerima tanwin. Umarun, kita tidak baca Umarun tapi Umaru ya. Berikutnya contoh yang kedua dari untuk yang keenam ini, iqtadaitu bi Umaro. Nah, iqtadaitu. Nah, iqtadaitu di sini artinya saya mengikuti. Nah, bi Umaro, dengan Umar. Maksudnya saya mencontoh, mengikuti jejak Umar gitu. Saya mengikuti Umar kalau arti simpelnya. Atau saya meneladani Umar gitu. Nah, maksudnya apapun dilakukan Umar dia ikutin gitu. Meniru, meniru Umar. Iqtadaitu fi'il fa'il, bi Umara, ba huruf jar, Umara majrurun bil ba wa alamatu jarhi al fathah. Nah, tanda jarnya di sini adalah fathah. Kenapa? Karena dia li'annahu ismul lazi la yansharif. Karena ismul lazi la yansharif itu tanda jarnya itu adalah fathah, sehingga dibaca bi Umara, tidak dibaca bi Umari. Nah, tapi saksi bahasan kita hari ini adalah bahwa kata Umaru ini termasuk isim alam yang tidak menerima tanwin. Jadi tidak bisa kita baca Umarun, Umaron, Umarin. Nah, itu dibuang tanwinnya ya, sehingga menjadi Umaru, Umaro, Umari gitu. Jadi tanpa tanwin. Nah, kan pertanyaannya kenapa kata Su'adu, kata London, kata New York, selanjutnya Usman, Ahmad, dan Umar, kenapa dia ini menjadi isim alam yang mamnu' minas sorfi? Kenapa dia menjadi isim alam yang tidak dapat menerima tanwin? Mari kita lihat pembahasannya. Al-bahthu, pembahasan. Nah, ini pembahasannya lumayan panjang ya. Idza ta'ammaltal asma allati fi akhiri kulli misalin, kalau engkau perhatikan kata-kata pada akhir-akhir tiap contoh kalimat di atas, wajadta annaha a'lamun. Engkau akan menemukan bahwa dia ini semua adalah isim alam atau isim yang menunjukkan nama. Baik itu nama orang, nama kota, ya, nama tempat, gitu. Yang jelas menunjukkan nama. Wa idza aradta an ta'rifa an hadhil a'lami syai'an jadidan
fandur ila kulli misalaini ma'an. Jika engkau ingin mengetahui hal-hal yang baru dari kata-kata nama ini, maka lihatlah tiap-tiap contoh pada kalimat itu secara bersamaan ya, secara bersamaan. Ma'an ini artinya secara bersamaan. Tajidu anna su'ada alamun yadullu ala muannasin wa anna London alamun ghairu arabiyyin. Engkau akan menemukan kata su'ad ini adalah isim alam yang menunjukkan muannas atau perempuan. Wa anna London, sedangkan kata London ini adalah isim alam yang non Arab, ghairu arabi, non Arab. Ai annahu laisa min wad'il Arab. Maksudnya non Arab adalah bahwa kata London ini tidak dibuat oleh orang Arab. Wa yusamma alaman a'jamiyan, sehingga isim alam yang non Arab ini disebut dengan ajam atau a'jami ya. Isim ajam yang di luar Arab ya. Wa anna New York. Nah, adapun kata New York tadi itu alamun adalah isim alam yata'allafu min kalimataini, yang tersusun dari dua kata sebenarnya ya. Imtazajat ihdahuma bil ukhra fa asbahata kalimatan wahidatan, yang mana keduanya itu tersusun dari dua kata yang berbeda lalu disatukan satu dengan yang lainnya sehingga menjadi sebuah kata. Wa anna Usmana, adapun Usman alamun adalah isim alam fi akhirihi alifun wa nunun, yang di akhirnya itu terdapat alif dan nun zaidatani sebagai tambahan ya. Jadi Usmana ini kan ada alif dan nun. Wa anna Ahmad, sedangkan kata Ahmad alamun adalah alam tasyabbaha yang menyerupai apa? Tasyabbaha suratuhu yang menyerupai bentuknya kata Ahmadu itu, wa yumasilu waznuhu, dan menyerupai wazannya itu waznal af'ali wa surataha, yaitu bentuk atau wazan dari fiil ya. Jadi kata fa inna Ahmad, karena kata Ahmad ini fi waznihi, dalam wazannya itu yushbihul fi'lain, menyerupai dua fiil, yaitu adalah akroma dan ahsana. Ya kan, Ahmadu, akram, Ahmad, akram, ahsan. Nah, ini dua-duanya ini adalah fiil madi yang rubai ya, terdiri dari 4 huruf gitu. Wa nahwihima, atau yang selain dari contoh keduanya. Bisa juga dia menyerupai fiil mudhari ketika dimasuki oleh huruf mudhara'ah alif ya. Jadi hamida, ahmadu, ahmadullah gitu kan, saya memuji Allah, yang artinya saya memuji gitu. Jadi dia mirip wazannya itu dan bentuknya itu dengan fiil. Itu alasan kenapa dia tidak menerima tanwin. Wa anna Umar, adapun kata Umar ini adalah alamun isim alam sulasiyun, yang terdiri dari 3 huruf, yaitu ain, mim, dan ro. Termasuk isim alam atau isim yang menunjukkan nama yang terdiri dari tiga huruf. Gitu. Muzakkar, yang mana kata Umar ini adalah muzakkar. Awwaluhu madmumun, awalnya adalah dhammah. Coba kita lihat di sini ainnya dhammah. Wa tsanihi maftuh, sedangkan huruf keduanya maftuhun atau baris atas. Uma, dia maftuh ya. Nah, kalau dia fathah maka menjadi umaru. Jadi berlakunya hanya pada ini aja ya. Isimnya itu 3 huruf, kemudian dia itu laki-laki, lalu awalnya dari fiil itu dari isim itu adalah dhammah, kemudian tengahnya itu fathah. Seperti lafaz umaru ya. Mungkin banyak lagi lafaz-lafaz yang lain ya kalau kalian cari. Nah, hadhihi hiya sifatul a'lamil lati fil amsilah. Ini adalah karakteristik dari isim-isim alam pada contoh tersebut. Wa iza bahasta an i'rabi hazihil a'lam ra'aitaha fil misalil awwali min kulli misalaini imma marfu'atan wa imma mansubah. Kalau kita perhatikan contoh-contoh yang di atas itu, kadang dia dalam keadaan marfu dan kadang dalam keadaan mansub. Wa fil misalis tsani majrurah, atau pada contoh yang kedua dia majrur. Walakinnaka iza ta'ammalta harakati awakhiriha, tapi kalau kau perhatikan harokat akhirnya, ra'aita annaha rufi'at bi dhammatin zahirah,
kau akan melihat bahwa dia itu dirofakkan dengan dhammah yang nyata, wa nusibat bi fathatin zahirah, difathahkan dengan fathah yang nyata juga, ka baqiyatil asma'il ukhra, seperti isim-isim yang lainnya. Walakinnaha, tetapi fi halil jarri, pada saat dia jar, lam tajurra bil kasrati bal jurrat bil fathati. Dia itu tidak dijerkan, ya, lam tujarra bisa, tidak dijerkan dengan kasrah, bal jurrat bil fathah, tetapi dijerkan dengan fathah. Jadi tanda majrurnya adalah fathah ketika dia jar, ya. Wa idza raja'ta an-nazra, dan kalau kamu perhatikan contoh tadi, marratan ukhra, sekali lagi, wajadta annal a'lama jami'aha lam tunawwan. Engkau akan menemukan bahwa semua isim alam itu tidak bertanwin. Wa annaha muni'at minat tanwin, dan bahwasanya isim alam itu tercegah dari menerima tanwin. Au muni'at minas sarfi. Nah, sama maksudnya. Li'anna sarfa wa tanwina bimakna wahidin. Karena sorof dan tanwin ini maknanya sama. Baik, sekarang kita ke kaidah untuk menyimpulkan kapan isim alam itu tidak menerima tanwin. Nah, kita perhatikan ya. Al-qaidatu qaidah. Yumna'ul alamu minas sarfi awit at-tanwini. Dicegah isim alam itu dari menerima tanwin, wa yujarru bil fathati niyabatan anil kasrah, dan dijarkan dia itu dengan fathah sebagai ganti dari kasrah. Kapan? Apabila dia memenuhi beberapa kriteria ini. Yang pertama, iza kana muannasan, kalau dia muannas seperti kata Su'adu, Fatimatu, Aisyatu, dan lain sebagainya, ya. Kemudian yang kedua, a'jamian, kalau dia isim ajam, isim yang tidak dibuat oleh orang Arab, atau isim yang itu adalah sebutan untuk orang luar Arab, seperti tadi itu London, kemudian Brazil, misalnya Indonesia, termasuk ya di luar Arab itu tidak ditanwinkan. Yang ketiga, murakkaban tarkiban mazjian, kalau dia tersusun dengan susunan tarkib mazji, seperti New York, Hadramaut, apalagi ya, banyak lah ya. Jadi nama-nama tempat yang tersusun dari dua kata itu banyak sekali. Itu namanya tarkib mazji. Nah, selanjutnya mazidan fihi alifun wa nunun, atau isim yang kayak ditambahkan alif dan nun, ya, seperti Utsman, kemudian apa lagi ya? Bakron misalnya, dan lain sebagainya. Yang pokoknya isim alam yang ada tambahannya alif dan nun di akhirnya. Nah, kalian bisa cari sendiri nanti ya. Selanjutnya, iza kana ala waznil fi'li, apabila isim alam itu wazannya adalah wazan fi'il. Ya, seperti Ahmad tadi ya, Ahmad gitu. Terus apalagi yang wazannya itu adalah wazan fi'il. Ini sebenarnya nama-nama yang dari wazan fi'il itu banyak. Yazid, nah misalnya Yazid. Yazid itu kan kayak bentuk fi'il mudhari ya, tapi itu adalah nama orang. Ada orang namanya Yazid gitu. Ya, selain Ahmad ada Yazid dan lain sebagainya. Nanti kalau kalian baca di kitab-kitab misalnya, itu akan menemukan banyak sekali ya isim alam yang wazannya itu mirip dengan wazan fi'il. Maka kalau ada isim alam yang mirip dengan wazan fi'il itu tidak, biasanya adalah tidak ditanwinkan. Itu mamnu'un minas sarf, tidak ditanwinkan. Selanjutnya adalah isim muzakkar yang terdiri dari 3 huruf, yang awalnya itu dhammah dan tengahnya itu fathah, seperti lafaz Umaru ya, Umaru. Nah, itu biasanya tidak menerima tanwin. Beda kalau dia itu 3 huruf tetapi dia itu misalnya awalnya itu dhammah tapi tengahnya itu tidak tidak fathah ya, tengahnya misalnya sukun, seperti lafaz Nuhun. Nah, ini kan kata Nuhun ini memang 3 huruf, ini maksudnya kan Nabi Nuh ya. Nuhun, tapi awalnya ini dhammah tapi tengahnya ini dia sukun, bukan bukan fathah ya. Maka ini ditanwinkan ya. Kita baca Nuhun, bukan Nuhu. Kecuali kalau ini dia misalnya baris atas ya, maka ini dibaca Nuwahu, tanpa tanwin, Nuwahu. Sesuai dengan ini kaidah yang terakhir ini ya. Nah, itu dia adalah mamnu'un minas sarfi kalau dia itu isim alam. Jadi yang mamnu' minas sarfi itu yang pertama adalah isim alam ya, teman-teman. Nah, yang pertama itu adalah isim alam. Nah, insyaallah nanti kita akan bahas mamnu'un minas sarfi yang kedua,
Di situ ada as-sifah al-mamnu'ah minas sarfi. Tapi insyaallah ini pada pembahasan berikutnya supaya videonya ini tidak kepanjangan. Demikian kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.